pagi siswa-siswa kelas 10 Semangat Negeri 2 Bandung. Kembali lagi bertemu dalam pelajaran fisika. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang gerak harmonik. Gerak harmonik ini akan kita coba bagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama tentu kita akan memahami apa sih yang namanya gerak harmonik itu. Nah, apa itu GHS? Perhatikan gambar-gambar ini. Ada cukup banyak gambar yang menyatakan GHS, gerak harmonik sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada jam. Yang diperhatikan adalah bandulnya. Kemudian ada penggaris yang bergetar, naik turun. Kemudian ada juga HP. HP ini juga bergetar. Perhatikan apa yang sama dari setiap gambar-gambar tersebut. Perhatikan ini adalah mobil off-road, di mana ketika dia mendaki, mobilnya akan naik turun. Karena apa? Karena ada per. Mobil ini pun bergetar, bergerak bolak-balik. Perhatikan gedung-gedung ini, gedung pencakar langit. Gedung ini pun ketika dihembus oleh angin, gedung ini akan bergetar. Nah, perhatikan gerak harmonik sederhana sebenarnya bicara tentang getaran. Para pembuat gedung harus memahami getaran tersebut supaya dia bisa membuat material yang cocok, material yang pas, supaya ketika ini bergetar, gedung ini tidak retak. Demikian juga dengan pesawat terbang. Apa yang bergetar dalam pesawat terbang? Yang bergetar adalah sayapnya. Ketika pesawat ini terbang, maka sayap ini sebenarnya bergetar. Kedua sayap ini akan bergetar. Nah, getar ini bisa mematahkan sayap. Karena itu harus diperhitungkan baik-baik oleh para pembuat pesawat supaya pesawatnya kuat. Ini juga kita lihat getaran yang terjadi pada kabel PLN. Ketika dihembus angin, maka ini akan bergetar. Tentu getaran ini memberikan energi getar yang cukup besar. Itu harus diperhitungkan supaya kabelnya tidak putus. Ada lagi, ini dia, Eric Clapton, pemain gitar legendaris. Apa yang bergetar pada Eric Clapton? Bukan Ericnya yang bergetar, tetapi gitarnya yang bergetar, ya, senar gitarnya. Ketika ini senar bergetar, diatur dengan bahan-bahan tertentu, ketebalan tertentu, maka akan menghasilkan suara yang sangat indah. Ini adalah getaran. Jadi apa prinsip GHS? GHS sebenarnya adalah getaran. Apa yang akan kita pelajari? KD pertama tentang pengetahuan, yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian akan mencoba menghubungkan gaya dengan getaran. Bagaimana analisisnya? Kemudian pada bagian keterampilan kalian melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana. Nah, ini sudah kalian lakukan 2 minggu yang lalu. Yang kalian sudah kumpulkan laporannya. Itu adalah bab tentang getaran. Kemudian ada juga getaran pegas. Ada ayunan sederhana, yaitu bandul. Ada juga getaran pegas. Berikut presentasi hasil percobaan beserta makna fisiknya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah kalian pertama memahami konsep dasar gerak harmonik sederhana. Kemudian kalian mengenali istilah-istilah yang ada pada gerak harmonik sederhana. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis posisi kecepatan, percepatan. Ini baru fisikanya, ya. Posisi kecepatan, percepatan ketika benda mengalami gerakan harmonik sederhana. Sekarang kita akan masuk pada definisi GHS. GHS atau gerak harmonik sederhana atau sebuah getaran. Apa definisinya? Perhatikan gambar ini. Ini adalah bandul yang kalian sudah percobaan 2 minggu yang lalu. Bandul bergerak bolak-balik A, B, C. Ini juga boleh pegas juga bergerak naik turun, dia bergerak bolak-balik. Maka definisi daripada GHS adalah gerak bolak-balik di sekitar titik atau garis setimbang. Nah, titik ini adalah, atau garis ini adalah titik B kalau pada bandul. Pada pegas ini pun titik B. Dia bergerak bolak-balik di sekitar ini, tidak pernah lebih jauh, tidak pernah menghilang dari peredaran. Dia pasti berada di antara titik atau garis setimbang ini. Nah, mengapa GHS bisa bergerak? Mungkin kalian bisa boleh ingat bahwa GHS gerak. Kenapa sebuah benda bergerak? Bukan karena dilempar. Kenapa sebuah benda bergerak? Bukan karena dia punya kecepatan.
tapi sumbernya adalah gaya. Ada gaya yang membuat benda bergerak. Gaya apa yang membuat benda jatuh? Itu adalah gaya gravitasi. Gaya apa yang membuat benda bisa bergerak melingkar? Kalau kalian masih ingat, itu kita sebut gaya sentripetal. Nah, gaya apa yang membuat benda bisa bergerak? GHS. Nah, perhatikan bandul ini. Ketika bandul ini diam di sini, dia ingin kembali ke titik B. Gaya apa yang menggerakkannya? Oh, tentu adalah gaya gravitasi pada kasus ini. Tapi kalau pada kasus ini, ketika benda di titik A, bagaimana dia balik ke titik B? Atau dia ada di titik C, dia mau balik ke titik B? Ini adalah gaya pegas. Pegas ini memberikan gaya. Kalau di sini A ke B, gaya gravitasi. C ke B, gaya gravitasi. Kalau ini gaya pegas. Nah, berarti gaya yang bekerja pada benda yang bergerak bolak-balik itu beda-beda. Makanya kita bisa ambil sebuah nama yang kita sebut gaya pemulih. Gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik atau garis timbang. Perhatikan gambar ini, dia akan menuju titik B. Ini gaya pemulih FP yang warna kuning. Ketika dia sampai titik C, ada lagi gaya yang mau narik dia ke B. Begitu juga dengan pegas. Ada gaya yang mau mendorong dia ke B kalau dia ada di atas, ada gaya yang menarik dia ke B ketika dia ada di bawah. Ini adalah namanya gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang membuat sebuah benda bisa bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Nah, gaya pemulih ini akan beda-beda untuk setiap kasus, ya. Jadi lihat dulu kasusnya, gaya pemulihnya. Nah, demikianlah bagian pertama, yaitu sampai pada konsep gaya yang menggerakkan benda sehingga bisa bergerak bolak-balik. Kita akan melanjutkan pada video yang kedua, bagian yang kedua, yaitu kita akan berbicara tentang istilah-istilah penting yang ada pada gerak harmonik sederhana. Silakan diteruskan untuk video yang kedua.